Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RDP Channel. Jadi kali ini saya akan membagikan video tutorial mengenai Microsoft Excel, yaitu membuat monitoring absensi karyawan dengan sistem tanggal dan hari otomatis. Ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu ada yang nanya, mau tanya dong, kalau ada di daftar nama karyawan yang di jumlah hari kerjanya beda gimana ya. Misalnya level leader kan dalam seminggu 5 hari, sedangkan level staff dalam seminggu 6 hari. Nah, settingannya gimana ya kalau beda gitu. Jadi yang dimaksud oleh penanya ini adalah gimana kalau di format terdapat perbedaan hari kerja efektif, dimana yang bedanya itu adalah salah satunya ada leadernya. Leader dalam seminggu hari kerjanya adalah 5 hari, sedangkan karyawan lainnya adalah 6 hari. Jadi ini adalah tampilan dari daftar absensi karyawan yang telah saya modifikasi dan saya tambahkan beberapa item, yaitu saya tambahkan di sini ada kolom hari kerja efektif atau saya singkat dengan HKE. Kemudian di sini saya tambahkan kata total. Kemudian di sini terdapat persentase kesehatan absensi dari masing-masing karyawan ya. Kemudian di sini ada sedikit perubahan, masih sama, namun di sini saya beri tombol untuk naik dan tombol untuk turun, atau tombol untuk nambah atau tombol untuk kurang. Nah, di sini adalah bulan, kita bisa pilih di sini bulannya, atau biar cepat dengan tombol ini ya. Misalnya di sini kita kurangkan ya, dari ini bulan 12 kita klik bawah atau kita kurangin jadi 11, dia berubah di bulan November. Ini kita kembalikan lagi. Kemudian di sini sama, ada tahun. Di sini ada pilihannya dan ada juga tanda panahnya ya teman-teman. Ini. Jadi terserah mau pakai yang mana. Enaknya kalau menurut saya sih enak yang bisa ditambahkan ini ya teman-teman, lebih simple. Kemudian di sini saya beri perubahan. Kalau di video saya yang pertama di hari Minggu ini itu tidak bisa otomatis menyesuaikan di bulan ya. Jadi harus kita buat secara satu persatu, kita buat manual. Ini contohnya saya berubah menjadi bulan 11. Nah, kalau harinya sudah berganti secara otomatis, tanggalnya juga sudah berganti secara otomatis. Namun di sini harinya di kolom absennya di sini hari Minggu masih tidak ikut secara otomatis ya, tidak menyesuaikan ini. Jadi kita rubah ke bulan berapapun masih sama, dia tidak bisa ikut berubah menyesuaikan di atas ini ya. Jadi kalau yang di ini saya kembalikan dulu di bulan 12. Jadi kalau yang di versi ini, saat kita rubah misalnya menjadi tahun 2021. Nah, di sini hari Minggu secara otomatis akan menyesuaikan tanggal dan harinya ya. Kita lihat di bulan Maret. Nah, hari Minggunya bergeser ke sini ya teman-teman. Sudah secara otomatis. Oh ya, di sini saya tambahkan juga untuk keterangan off-nya ya teman-teman. Keterangan off-nya berapa hari. Jadi nanti bisa
mengurang ke hari kerja efektif ini. Jika dari salah satu ini, misalnya leader, ada yang off di hari Sabtu, misalnya kita anggap setiap hari Sabtu sang leader tidak bekerja ya, atau off. Kita buat di sini menjadi off di setiap hari Sabtu. Jadi kalau kita hitung, maka hari kerja efektifnya dalam seminggu dia itu adalah 5 hari ya teman-teman, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, terus di sini di total off-nya sudah terbaca 4 hari atau 4 kali off. Nah, di sini hari kerja efektif untuk sang leader, karena dia off-nya adalah 4 hari atau 4 kali, maka hari kerja efektifnya menjadi berkurang ya teman-teman. Dari yang karyawan lainnya adalah 27 hari kerja normalnya. Di sini di leader dia hari kerja efektifnya adalah 23. Nah, kalau kita sesuaikan sama daftar hadir yang ini, nanti kita coba sesuaikan gimana sistem perhitungannya. Kita kembalikan ke bulan 12 tahun 2020 ya teman-teman. Kemudian saya akan kopikan ini isi absennya. Nah, ini teman-teman, jika di sini sang leader di hari Sabtu dia off, hari Sabtu dia off-nya sebanyak 4 kali atau 4 hari, dan hari kerja efektifnya adalah 22. Dengan total kerjanya dia 22 juga atau full kerja ya teman-teman. Nah, gimana kalau seandainya di salah satu hari, misalnya kita buat di sini ada dinasnya ya teman-teman, maka dia tetap 22 hari kerja karena dia dinas kan termasuk kerja ya teman-teman. Misalnya dalam seminggu atau dalam 5 harinya dia dinas, maka dia tetap akan 100% ya bekerjanya. Kesehatan absensinya tetap 100%. Jadi yang sebelumnya kita kunci di sini hari kerjanya, maka di sini hari kerja efektifnya kita bedakan ya teman-teman. Nah, gimana kalau kita misalnya mau buat di bulan berikutnya ya, misalnya ini di bulan Desember sudah terisi semua, kita sudah melewati bulan Desember dan kita sudah memasuki bulan Januari. Maka yang harus diperhatikan adalah saya kembalikan dulu ke awal. Nah, ini adalah format kosongnya ya teman-teman. Jadi format kosongnya kita copy dulu. Jadi untuk nanti kita gunakan di bulan selanjutnya. Dan misalnya ini kita anggap di bulan Desember 2020 ya teman-teman. Kita anggap bulan Desember itu sudah terisi semua. Nah, ini kita anggap bulan Desember sudah terisi semua ya teman-teman. Kita beri tanda off di setiap hari Sabtu untuk leadernya karena dia hari kerjanya hanya 5 hari dalam seminggu. Jadi di setiap hari Sabtu dia off atau tidak kerja. Oke, off-nya 4 kali dan total kerjanya masih 22, angka efektifnya 22 dan kesehatan absennya adalah 100%.
kita anggap bulan Desember ini sudah selesai dan kita sudah memasuki bulan Januari tahun 2021. Jadi saran saya adalah kita sisakan ini format kosongnya untuk master formatnya ya, atau master monitornya. Jadi saya sarankan untuk tidak mengisi di satu format ini ya. Kita bisa kopikan lagi ke sini dan kita bisa rubah menjadi Januari tahun 2021. Nah, yang ini kita biarkan saja kosong ya teman-teman, untuk nanti kita copy. Karena kalau kita ngopi dari yang bulan Desember ini, nanti teman-teman ribet karena teman-teman harus menghapus di sini ya teman-teman. Dan formulanya akan hilang. Di sini ada tanda hari Minggu, otomatis nanti akan hilang. Jadi sebaiknya kita sisakan format kosongan untuk copy di bulan selanjutnya, agar bisa otomatis seperti ini ya teman-teman. Kita pindah ke tahun 2021, misalnya bulan Januari. Nah, hari Minggunya bergeser secara otomatis menyesuaikan hari dan tanggal. Nah, di saat kita memasuki bulan baru, kita harus membuat checklist dari ladder ini ya teman-teman. Kita checklist off di hari Sabtu. Nah, kemudian di bulan Januari tahun 2021 itu ada hari libur di hari, misalnya kita anggap di tanggal 1 ini adalah hari libur tahun baru ya teman-teman. Jadi kita secara manual harus membuat checklistnya di sini dengan HL atau hari libur ya teman-teman. Kita buat manual di sini. Kita bisa copy kemudian paste value. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang kita buat manual adalah off dari ladder dan checklist untuk setiap hari libur. Dan jika hari Minggu, dia akan secara otomatis mengikuti bulan dan tahun ya teman-teman. Nah, untuk membuatnya nanti akan saya buatkan video lagi secara terpisah ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru tutorial dari saya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like-nya jika kalian menyukai pada video ini. Dan jika ada suatu pertanyaan, saran, ataupun komentar, silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang bersedia menonton video ini. Terima kasih.